Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta mempersembahkan Mutiara Pagi, The Power of Life. Dari lantai 2 Menara Kebun Siri Jakarta 104,6 Trijaya FM serta Anda yang mendengarkan di Trijaya Network. Kembali pada pukul 4:50 pagi hari ini kita akan segera masuki sebuah program interaktif di mana Anda juga bisa bertanya dalam Mutiara Pagi The Power of Life, dan masih ada rekan-rekan dari Institut Kemandirian yang sudah hadir di studio kami. Ada Bapak Zainal dan juga ada Bapak Wahyu. Assalamualaikum Pak Zainal, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan topik kita pagi hari ini adalah keluar dari penjara mental. Iya. Oke, sebelum kita urai apa itu keluar dari penjara mental, Anda yang ingin berkomentar silakan hubungi kami di line telepon 3912252 atau cukup melalui SMS di 0812 111 1046. Baik Pak Zainal ataupun Pak Wahyu, keluar dari penjara mental. Kira-kira apa sih itu maksudnya? Masih belum kebayang. Kemarin waktu dalam perjalanan pulang itu saya ketemu dengan seseorang yang pernah mondok di penjara Abu Ghraib. Waduh. Ya. Jadi dia cerita bahwa di penjara itu orang-orang itu tidak disiksa. Orang-orang yang dipenjara di camp Abu Ghraib itu tidak disiksa, tapi ternyata mereka diberi kesempatan untuk melakukan hobi-hobi mereka. Yang senang sepak bola dikasih bola, dikasih lapangan, mereka boleh main sebebasnya di sana. Kemudian yang hobi apapun hobinya itu mereka boleh melakukan itu. Cuma satu yang nggak boleh, mereka keluar dari penjara. Nggak boleh keluar. Cuma satu yang nggak boleh. Kemudian dia cerita, saya cerita banyak, saya bertemu dengan banyak teman yang kemudian saya ingin mempersatukan mereka dari berbagai hobi itu katanya. Tapi ternyata teman-teman itu sudah merasa nyaman di dalam kondisinya masing-masing, nyaman dengan melakukan hobinya masing-masing sampai akhirnya apa yang dia inginkan tidak tercapai, sampai akhirnya dia bisa keluar dari penjara. Ini satu pelajaran buat saya bahwa ketika orang sudah berada dalam zona nyaman dia, maka dia akan sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman itu seperti dalam penjara. Kalau orang dalam penjara yang fisik gitu ya, misalnya orang di Cipinang, di Salemba itu, rasanya orang ingin sekali keluar dari penjara itu. Tapi kalau orang sudah di penjara mentalnya, orang akan merasa betah di dalam penjara, di dalam penjara mental itu. Jadi, dan seringkali orang-orang yang berada dalam penjara mental itu mengalami satu hal yang ya udahlah, yang seperti ini sudah nyaman buat saya, ngapain lagi cari sesuatu di luar yang lebih baik gitu. Dia sudah merasa penjara mental itu adalah tempat terbaik buat dia. Padahal orang-orang yang ada dalam penjara mental akan sangat sulit mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan suksesnya yang lebih spektakuler gitu. Oke, Pak Wahyu, barangkali ada yang ingin ditambahkan mengenai topik kita kali ini. Iya, untuk kita sangat banyak ya ini di penjara mental ini. Kalau kita pakai kosakata penjara, ya mungkin kita ada keinginan untuk keluar, gitu ya. Tapi ya penjara mental ini sebenarnya satu wilayah di mana kita merasa aman. Nah, manusia ini ya pada dasarnya memang ingin merasa aman. Kemudian bisa dibaca, ya artinya sudah dijalani terus-menerus, dan dia takut sesuatu yang baru gitu. Ya seperti sajalah kalau kita berangkat kerja, ya kita melalui jalur yang sama, pulang melalui jalur yang sama di comfort zone itu ya. Dan untuk orang-orang yang ingin ada kemajuan yang spektakuler, artinya ada loncatan dalam karir maupun loncatan di dalam bisnis, itu perlu keluar dari daerah kenyamanan ini. Nah, ini biasanya susah dilakukan. Oke. Nah, barangkali ada juga yang merasa dirinya terpenjara. Mungkin ada juga sebagian di antaranya merasa dirinya tidak terpenjara, begitu enjoy aja gitu ya. Sehingga tidak ada upaya untuk keluar begitu ya. Nah, kira-kira dalam tanda kutip dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka terpenjara dalam penjara mental? Kira-kira maksud saya mental-mental seperti apa sih yang membuat dia menjadi terpenjara pada
sikap mentalnya itu sendiri gitu. Iya, keluarga, sekolah, lingkungan, saya kira adalah faktor-faktor yang harusnya bertanggung jawab terhadap kondisi seseorang berada dalam penjara mental itu. Karena biasanya mari kita ingat waktu kita masih kecil gitu ya. Waktu kita masih kecil tuh bahasa komunikasi kita cuma satu, nangis. Kalau kita lapar, kita haus, kita gatel, kita minta diusap-usap, itu bahasanya cuma satu, menangis. Tapi kemudian kalau misalnya kita lapar kemudian diusap-usap, kita tuh masih terus nangis. Kalau kita lapar, kita masih dikasih makanan yang agak asam gitu, yang tidak enak di mulut, kita nangis. Sampai akhirnya kita dapatkan makanan yang kita inginkan. Itu adalah satu kondisi di mana manusia lepas dari kondisi penjara mental. Tapi ketika makin besar, kita makin sering mendengar kata jangan, kata tidak boleh, awas gitu ya. Sampai kemudian kalau kita minta makan, dikasih makanan yang agak-agak kurang sreg dengan keinginan kita aja, sampai akhirnya orang tua bentak, makan saja, terima saja, jangan menuntut yang macam-macam. Sampai akhirnya itu menumpuk terus, sampai akhirnya ya sudahlah, kalau sudah begini terima saja apa adanya. Waktu kita masih bayi, kita hanya punya satu goals, dan goals itu harus kita capai walaupun kita harus menempuh jalan yang berliku, harus nangis sampai kejang misalnya. Tapi ketika semakin dewasa kita semakin kompromistis. Ya sudahlah, kalau memang seperti ini, kita akhirnya jadi menerima. Bukan hanya menerima, tapi malah akhirnya menikmati. Menikmati, itulah yang saya sebut sebagai penjara mental. Jadi semakin lama lingkungan, keluarga, kemudian sekolah membuat kita jadi terpenjara. Sekolah misalnya, waktu masih kecil kita belajar ini budi, ini ibu budi. Ibu budi pergi ke pasar, pergi ke pasarnya bukan jualan, tapi pergi ke pasarnya belanja. Konsumtif gitu. Konsumtif. Ini budi, ini bapak budi pergi ke pasar, pergi ke kantor bekerja. Bukan berwirausaha misalnya gitu. Jadi itu penjara-penjara yang kemudian membuat anak-anak ya sudahlah, memang profesi itu kalau nggak belanja ya ke kantor bekerja gitu. Tidak ada hal yang lain yang lebih baik. Misalnya seperti itu. Setiap orang punya peluang nggak untuk bisa keluar dari penjara itu? Saya kira peluang pasti ada. Karena yang saya pelajari, seseorang bisa berubah dalam jangka panjang maupun seketika. Cuma memang seringkali penjara-penjara mental itu yang jadi penghalangnya. Penjara mental itu yang jadi penghalangnya. Oke, kita mesti break dulu, dan bagi Anda profesional muda yang ingin bertanya, masih ada kesempatan di sini di 3912252, itu nomor teleponnya. Untuk SMS Anda bisa hubungi di 0812 111 1046. Ada narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Pak Wahyu, ada Pak Zainal dari Institut Kemandirian. Pak Wahyu beliau ini seorang pengusaha sukses yang luar biasa dalam hidupnya, mengambil keputusan yang tetap meskipun resikonya besar tapi konsisten ya, dan sukses alhamdulillah. Memiliki jaringan bakmi Tebet yang menggurita di mana-mana. Saya dengar tadi ngobrol-ngobrol sampai di Mekah segala Pak, ada Pak ya? Ya alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Oke, silakan yang ingin bertanya, masih kami nantikan, masih dalam Mutiara Pagi, The Power of Life. Mutiara Pagi, The Power of Life akan kembali sesaat lagi.